Saya tidak percaya bahwa Tuhan ada. Nama saya Salim Sajali, asli dari Pati, umur sudah hampir 52 tahun, tinggal di Jepara sejak 84 tahun 84 ya. Sudah menikah 3 kali, anak saya semuanya 5, tapi yang kumpul ada 4. Yang 1 di Semarang sudah kerja dan yang 2 masih tinggal sama kami di Jepara. SMA kelas 3, yang kedua cewek SMP kelas 2, dan yang terakhir baru masuk SD kelas 1. Dan saya bekerja sebagai jasa pertamanan, menjual tanaman, jasa membuat taman, juga jasa perawatan taman. Saya lahir di pedesaan, di perbatasan Pati Blora, di tepi hutan jati, di mana waktu saya kecil itu orang tua kami juga belum mengenal agama, jadi hidup secara natural. Dan itu mempengaruhi hidup saya yang juga tidak kerasan tinggal di rumah, akhirnya lebih suka tinggal di jalanan sama teman-teman yang lebih dewasa. Di situ saya sering dilatih juga untuk diajak nyuri sama-sama, dari nyuri tanaman, nyuri buah, sampai nyuri uang. Jadi dilatih untuk seperti diadu, seperti jangkrik gitu ya, oleh kakak-kakak yang lebih besar gitu, diadu berkelahi. Akhirnya sampai dewasa tumbuh menjadi orang yang memang suka kelahi, dari yang dilatih mencuri sampai bisa menjadi perampok gitu. Banyak hal yang membuat hidup saya sampai masa dewasa, umur dewasa itu masih hancur-hancuran gitu. Kami menikah ketika lulus SMA, kami menikah dan punya anak 1. Dan karena penyakit lama ini tidak sembuh, di situ hancur juga pernikahan kami, hancur, dan pergi ke sana kemari semau sendiri. Dan walaupun ketika saya mulai sekolah itu mulai belajar untuk belajar moral ya, belajar tentang kegiatan agama ya, kehidupan agamis mulai kami tekuni, tapi dalam perjalanan karena memang sebenarnya ada penyakit dalam diri yang tidak pernah selesai, di situ liar, pertanyaan-pertanyaan liar, sehingga saya menyatakan ateis di tahun 90. Saya tidak percaya bahwa Tuhan ada. Jadi saya menganggap bahwa semua kitab itu buatan manusia, surga neraka itu saya anggap itu hanya dongeng belaka, dan saya anggap bahwa manusia mati ya sudah selesai gitu. Sehingga saya menganggap Tuhan itu ya diri kita sendiri ini, kebahagiaan surga itu ya di dunia ini gitu. Jadi saya di situ saya melakukan apapun yang saya ingini, apapun yang saya maui tidak saya tahan, dan saya berjuang untuk bisa menggapainya, untuk bisa mereguknya gitu. Dan berbagai macam cara saya lakukan untuk memuaskan diri, dan ternyata tidak pernah merasa puas juga. Walaupun sudah banyak mengalami banyak hal, tapi tidak ada yang bisa merasa puas, sampai akhirnya pertemuan dengan Tuhan di tahun 2002. Keburukan-keburukan saya termasuk memberontak dengan orang tua, kemudian keluar dari keyakinan yang lama, saya menyatakan Tuhan tidak ada, sampai meninggalkan keluarga. Saya bukan sekedar selingkuh, tapi ganti-ganti pasangan, bahkan sekarang baru mengerti. Kalau dulu saya tidak ngerti. Kalau dulu ya saya anggap itu benar, saya anggap itu kepuasan, saya anggap itu enak gitu. Ya sekarang saya baru ngerti bahwa ternyata ada yang namanya genetika dosa itu, ada bibit
yang diwariskan orang tua yang tidak baik itu, yang tidak selesai, yang terus tumbuh dalam hidup saya dan semakin merajalela itu. Saya baru mengerti itu, dan ketika saya bertemu dengan Tuhan baru bisa satu persatu bisa menyelesaikannya. Tapi pergulakan nyari Tuhan ini juga sangat perlu waktu bertahun-tahun. Saya mulai sadar bahwa hidup saya tidak benar itu ketika saya masuk di rumah sakit Jakarta di Sumber Waras. 8 hari di sana, sembuh tapi tidak punya uang, dan saya mencoba merenung apakah benar ya sebenarnya Tuhan itu ada. Karena semenjak saya meninggalkan Tuhan, hidup saya semakin hancur, keluarga hancur, kesehatan hancur, masuk rumah sakit berkali-kali tidak ada yang mau nungguin, ya, keluarga minta cerai, orang tua saya mengusir saya, tidak ngaku sebagai anak, jika saya hidup di jalanan. Dan ketika saya merenung, mungkin Tuhan ada gitu. Aku coba untuk berdoa. Kemudian saya di rumah sakit itu saya berdoa begini, Tuhan, kalau memang benar Engkau ada, nyatakan kuasa-Mu. Keluarkan aku dari rumah sakit ini, dan aku percaya bahwa Engkau ada. Dan ternyata 5 menit kemudian ada seseorang datang dan menguruskan semua biaya sampai saya bisa keluar dari rumah sakit itu. Dari kekecewaan itu akhirnya betul-betul ekspresi keluarnya itu betul-betul jadi pemberontak ya. Dengan orang tua itu selalu melawan, nasihat apapun tidak pernah saya gubris, bahkan menyalahkan bahwa aku dulu tidak pernah minta dilahirkan seperti itu. Ketika orang tua mencoba untuk menasihati, saya melawannya. Aku dulu tidak pernah minta dilahirkan gitu. Lebih baik tidak usah dilahirkan gitu. Jadi betul-betul brutal gitu. Jadi karena memang dari kecil itu tidak kerasan tinggal sama orang tua, lebih baik di luar, dan teman-teman mengajarkan kekerasan seperti itu, akhirnya betul-betul tumbuhnya itu keras gitu ya. Ada teman atau saudara atau apa salah sedikit itu ya, yang maju bukan sekedar mulut tapi tangan gitu. Paman saya pernah tak kejar pakai kampak itu, kampak yang untuk nebang pohon, lari, teriak-teriak. Seperti itu. Jadi kekerasan-kekerasan ketika zaman sekolah juga pernah mukul ulu hati temen dengan keras, yang berakibat walaupun tidak secara langsung saya berakibat ke rumah sakit dan akhirnya meninggal ya, karena waktu itu dia sudah punya penyakit sebenarnya, tapi dipicu oleh kekerasan yang saya lakukan itu. Jadi seringkali melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat spontan, yang agresif gitu ya. Refleks saya itu seringkali ke fisik, kebiasaan orang tua yang mencaci maki itu juga bertahun-tahun. Kebiasaan mulut saya itu yang keluar itu caci maki, kutukan, perkataan-perkataan kotor, keras, tantangan seperti itu. Jadi baik secara verbal maupun sikap, perbuatan, cara berpikir, paradigma itu seringkali berlawanan total dengan kebenaran. Ketika saya sakit itu di rumah sakit Sumber Waras Jakarta itu, walaupun masih samar peristiwa perjumpaan saya dengan Tuhan waktu itu, ketika saya sakit sudah sembuh tapi tidak punya uang untuk bayar, sehingga saya merenung apakah sebenarnya Tuhan itu ada. Nah, semenjak itu betul-betul pertolongan Tuhan terjadi dengan ajaib. Ada seseorang yang menguruskan semua biaya rumah sakit saya di Jakarta, dan waktu itu pasti mahal ya, karena di Sumber Waras Jakarta ya. Saya sendiri tidak tahu sampai habis berapa karena orang itu yang membayari semua. Sampai saya bisa pulang kembali ke Pati waktu itu, ke orang tua kami. Dan semenjak itu saya terus cari Tuhan. Tapi cara saya salah, karena mungkin Tuhan pengen betul-betul aku cari Tuhan dengan cara yang lain. Saya mencuri buku sampai ratusan buku, saya baca dari agama-agama, dari filsafat dan sebagainya, tapi saya tidak pernah ketemu Tuhan. Akhirnya saya terus mengembara, saya cari orang-orang yang rohani, ya, bapak-bapak pembina agama, ya.
Saya cari, saya sowan kepada mereka, diskusi. Itu bertahun-tahun saya lakukan dan juga tidak menemukan Tuhan. Sampai kemudian saya sampai sering puasa, saya bertapa di hutan, dan saya stres karena waktu saya menyatakan ateis itu tahun 90 sampai 96, jadi 6 tahun saya tidak mau menerima Tuhan, dan semenjak 96 itu saya mulai percaya bahwa Tuhan itu ada. Cuma cara saya mencari juga dengan cara manusiawi dan tidak pernah ketemu Tuhan, sampai bertapa dan sebagainya. Baru kemudian tahun 2002 ada seorang hamba Tuhan yang karakternya membuat saya jatuh cinta dengan Tuhan, ya, memberitakan Injil kepada saya dengan karakter yang begitu lembut, yang sangat berbeda dengan orang-orang yang saya temui dulunya, tokoh-tokoh yang saya temui dulunya. Ini karakternya sungguh sangat membuat hati saya jatuh cinta dengan Tuhan, dan saya mengikuti kemudian perjalanan rohaninya, kemana dia pelayanan saya ikuti, dan betul-betul Tuhan menjamah hidup saya. Dan kemudian saya minta dibaptis tahun 2002 bulan Maret, dan disitulah Tuhan mulai berkarya lebih dalam lagi dalam hidup saya, termasuk di dalam rangka mengubah diri, mengubah karakter, mengubah nasib, mengubah kehidupan. Juga Tuhan mulai garap dari dalam dulu. Ya, Tuhan mengajari saya baik melalui cara untuk banyak baca firman, banyak bersekutu intim, banyak mengikuti seminar-seminar rohani dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya semakin mengerti kebenaran semenjak saya merasakan Tuhan membebaskan saya dari segala kejahatan, dari segala keterpurukan, dari segala penderitaan di masa lalu. Itu saya bangkit dan ingin mendedikasikan seluruh hidup saya buat Tuhan, dan buat juga untuk orang-orang lain yang dulu mengalami peristiwa-peristiwa seperti saya. Dan Tuhan tuntun, seringkali Tuhan kasih pewahyuan untuk bergerak kemana, untuk berdoa dulu, untuk baca firman, untuk kemudian bergerak ke arah tertentu yang Tuhan tunjukkan melalui impresi di hati. Kadang Tuhan kasih mimpi, ketemu dengan seseorang, dan saya berjalan sesuai dengan arahan Roh Kudus, dan banyak sekali dipertemukan dengan orang-orang yang dulu seperti saya, yang kehidupannya bobrok seperti saya, dan Tuhan lawat hidupnya. Ada begitu banyak saya ketemu dengan dulunya penjahat, pemberontak, orang-orang yang bahkan pembunuh. Tuhan pertemukan dengan mereka dan Tuhan lawat mereka. Ada begitu banyak orang yang bahkan jauh lebih jahat lagi dari apa yang dulu saya lakukan. Tapi ternyata dengan masa lalu saya yang seperti itu, ternyata sekarang saya tahu bahwa Tuhan izinkan masa lalu saya itu terjadi supaya saya tidak mudah menghakimi oleh orang-orang yang kehidupannya hancur seperti itu. Tetapi sebaliknya berbelas kasihan kepada mereka, untuk menuntun mereka, membawa mereka ke dalam jalan yang benar. Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang Tuhan sudah menangkan. Dan itu bukan melalui sesuatu yang saya memiliki yang high class, yang luar biasa, bukan. Tapi justru dengan kesaksian hidup saya yang terpuruk, yang hancur-hancuran yang saya ceritakan itu, yang membuat mereka menangis, membuat mereka bertobat, membuat mereka menyadari bahwa jalan mereka keliru. Itu yang saya alami. Awal pelayanan saya, karena saya tidak punya apa-apa, jadi saya itu memberitakan keselamatan berkeliling. Saya tidak punya uang sama sekali untuk transportasi dari desa satu ke desa lain. Seringkali kami hanya jalan kaki, bahkan 14 kilo kami jalan kaki PP, ya, untuk mendoakan orang. Kita dengar cerita di sana ada orang sakit, tak coba beritakan nama Tuhan dan didoakan dan mengalami kesembuhan dan keselamatan. Itu awal-awalnya. Sampai suatu kali ketika saya sudah percaya Tuhan sekitar 1 tahun, ada teman yang mengantar seorang mantan penjahat, dari kecil sampai punya anak 2, ada hidup hanya dari kejahatannya, dan diusir oleh orang tuanya, membawa istri dan 2 anak kecil. Dan saya tampung pertama kali itu di kontrakan saya. Pertama kali Tuhan taruh hati saya untuk menampung orang-orang seperti itu. Dan ada satu keluarga sampai mengalami perubahan hidup, yang dulu juga narkoba, merampok dan sebagainya.
dijamah Tuhan dengan ajaib. Dan semenjak itu Tuhan taruh ketika saya mulai pindah kontrakan ke kontrakan yang baru, pindah lagi, selalu begitu. Selalu Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang memang membutuhkan jamahan Tuhan, membutuhkan kasih Tuhan. Jadi saya tidak membawa mereka ke gereja, tapi nilai-nilai kerajaan yang saya berikan kepada mereka, dan itu dipakai dalam kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Pernah juga menampung para residivis ya, para residivis yang tahunan sudah 3 kali dipenjara, 6 kali kawin, anak-anak yang seperti itu. Dan ini membutuhkan betul-betul hatinya Tuhan. Seringkali kami merasa tidak sanggup, tapi karena Tuhan yang nyuruh, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan kasih hati kepada kami sekeluarga buat mereka, sampai Tuhan sekian tahun kemudian Tuhan melawatnya. Ada juga yang orang-orang gila yang kami temukan di jalan itu, yang telanjang-telanjang. Ya, kami berpikir bahwa mereka itu dulu diciptakan oleh Tuhan, hanya iblis menghancurkannya. Jadi ada anak-anak pang juga yang waktu itu pernah menampung anak pang 13, dan dari 13 anak itu 6 diantaranya mau kerja, yang lain-lain masih, walaupun saya tampung, masih liar. Jadi yang liar itu ada 2 yang meninggal akhirnya, 1 kena narkoba, 1 kena paru-parunya hancur karena mabuk ya. Dan itu membuat teman-teman yang masih kumpul itu menjadi mereka berpikir akhirnya yang lain juga ikut kerja. Nah, dari 6 anak yang dari kerja itu semua sudah mandiri, dan yang luar biasanya Tuhan kasih yang 2 anak ini sudah menjadi pengusaha. Ini ya, Tuhan lakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup mereka. Kenalkan, nama saya Madi, pendidikan SD, udah berkeluarga. Keluarga ada di sini dan orang tua baru kemarin nggak ada. Ya kehidupannya di jalanan lah, hidup pas-pasan, nyari uang di jalan. Ya kerasnya ya susah, nyari makan susah, terus kadang ketemu orang jahat tuh, berantem nyari lahan buat cari makan. Dulu waktu tidurnya kan di gedung wanita, pagi-pagi hari ada orang nawarin tinggal di rumah saya aja gitu katanya. Terus saya bilang ngikut, Pak boleh enggak saya bantu-bantu kerja di sini, siapa tahu bisa buat tambah beli makan gitu. Boleh. Terus diajarin bikin taman, ngelola taman, ngerawat tanaman, sampai bisa borong sendiri itu. Terus ada hasilnya, tabungin. Terus saya buat beli kain, terus usaha konveksi. Kurang lebih 6 tahunan. Yang diajarin ya berbelas kasihan sama orang, tahu apa arti hidup itu, apa arti hidup bertetangga. Terima kasih juga Pak Salim yang telah membantu saya, merawat saya dari kecil sampai sekarang. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, untuk semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Yesus, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji